Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawarah Ulfa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif, di mana saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sebelum melakukan diseminasi, saya membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini saya bersama murid dilaksanakan di kelas 1, di mana semua murid terlibat aktif dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Di sini ada beberapa dokumentasi proses pembuatan keyakinan kelas. Selain itu, saya juga melakukan umpan balik bersama peserta didik atau murid saya di dalam kelas. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan terkait segitiga restitusi, di mana saya menggunakan validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan sebagai langkah-langkah dari penerapan kasus dalam segitiga restitusi. Berikut adalah skenario dari segitiga restitusi. Ada 2 skenario yang saya gunakan dalam simulasi nanti bersama peserta didik. Simulasi segitiga restitusi, saya melibatkan murid dari kelas 6, di mana mereka akan melakukan simulasi dengan penuh semangat. Saya melakukan simulasi bersama Ananda Zapran dan bersama Ananda Naila. Saya juga melakukan umpan balik terkait praktek dari segitiga restitusi tersebut yang disampaikan oleh Ananda Zapran dan Ananda Naila. Setelah itu, saya melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman dengan rekan sejawat terkait dengan keyakinan kelas, restitusi, yakni posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan video diseminasi yang saya lakukan tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan untuk melakukan kegiatan hari ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi pada kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, kegiatan hari ini cukup beraneka ragam, ya. Tapi setidaknya nanti saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam kegiatan bahwa saya memilih untuk kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman untuk modul 1.4 ini. Besar harapan saya setelah kegiatan ini nanti kita sama-sama bisa mengetahui bagaimana itu keyakinan kelas dan restitusi, khususnya adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Siap Bapak Ibu? Siap. Coba kalau misalnya siap Bapak Ibu, kita tepuk tangan 2 kali. Dulu kompak. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Oke, ya, berarti sudah siap ya. Pertama-tama Bapak Ibu, kita akan mengenal apa itu sih budaya positif ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terkait budaya positif. Saya akan berikan penjelasan sedikit. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Berarti seluruh warganya, ada gurunya, ada siswanya, dan ada pemimpin sekolahnya, ya. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau setuju tepuk tangan 1 kali Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam budaya positif ada yang namanya keyakinan kelas.
Bukan keyakinan kelas saja ya, keyakinan sekolah juga ada. Tapi khusus hari ini kita akan mengulik ya secara mendalam terkait dengan keyakinan kelas. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi dijalankannya seluruh warga sekolah, tidak satu pihak saja ya. Keyakinan itu diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, alhamdulillah walaupun kita berasal dari berbagai suku, kita tidak pernah membedakan ya. Suku Batak sajalah yang boleh, suku Jawa saja boleh tidak ya, tapi kita semua sama ya. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti, nah ini nilai-nilai kebajikannya ya, ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Apakah sudah ada Bapak Ibu ini di sekolah kita terkait dengan keadilan, kehormatan? Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sebagian besar sudah ada ya. Oke, kita masuk ke dalam pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah buat keyakinan kelas, dan mungkin juga ada yang belum ya. Jadi hari ini kita akan memperdalam terkait keyakinan kelas. Berarti kalau keyakinan kelas ini dilaksanakannya nanti di kelas kita masing-masing ya, penerapannya ya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan sekolah, misalnya pakai sepatu warna hitam, datang jam sekian ya, lebih rinci, detail ya, dari bisa itu melebihi 20 peraturan bisa ya terkait tata tertib di sekolah. Kalau keyakinan kelas ini kita menyesuaikan dengan kondisi kelas, kondisi siswa yang disepakati ya, sama-sama disepakati, barulah munculnya nanti apa-apa saja poin keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, jadi tidak menyudutkan berbagai pihak, tapi dia menyeluruh ya, dari berbagai suku, latar dia menyeluruh. Tidak ada misalnya keyakinan kelasnya hanya boleh sholat duha, misalnya ada yang agamanya Kristen tidak boleh bisa melakukan hal-hal yang sesuai agamanya, tidak ada ya. Jadi kegiatan tersebut pasti mewakili pernyataan-pernyataan dari universal. Ingat Bapak Ibu, di sini ada kata pernyataan, jadi bukan sekedar kata ya, bukan kalimat biasa, tapi berupa pernyataan. Selain itu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, tidak mengarahkan ke dalam hal negatif, selalu berbentuk positif. Jadi membangun hal positif untuk kelas kita. Jadi memberdayakan budaya positif di kelas kita. Jadi jangan sampai tersirat maupun tersurat itu memojokkan anak, ya, tapi sama-sama kita menularkan budaya positif di kelas kita. Ya, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya, jangan sampai seperti peraturan tadi sampai 20 atau 30 ya, jangan sampai terlalu banyak dan terlalu sedikit, jangan sampai pula ya Bapak Ibu ya, bisa 2 saja lah cukup, lucu ya jadinya ya. Nah, pasti banyak ide-ide kreatif anak kita sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang ingat dan paham tuh guru dan anak ya, sehingga sama-sama kita mengetahui yang mana yang dilanggar keyakinan kelasnya. Jangan sampai kita menanyakan, kamu ingat gak keyakinan kelas, tapi kitanya gak ingat ya, padahal sudah kita sepakati. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, karena apa? Kalau di lingkungan di luar kelas kita, pasti kelas yang lain punya keyakinan kelas yang berbeda ya, tentunya Bu Mul. Kelas 6 tidak mungkin sama dengan kelas 1 persis, pasti ada bedanya, karena ide-ide dari anak kelas 6 beda, kebutuhannya pun juga beda ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat
Nah, jadi kita buka forum curah pendapat. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ya. Ditanyakanlah seperti forum kita ini, misalnya, Ibu Yuyun kira-kira maunya keyakinan kesepakatan kelas apa? Ya, yang pengen ditampilkan. Ibu Sofia apa? Ibu Mul apa? Jadi kita berikan kepada audiens kita, anak-anak kita, untuk menyampaikan apa yang ingin ya dibuat di dalam keyakinan kelas kita. Jangan keluarnya serta-merta dari mulut kita, kecuali kita kasih pertanyaan pemantik ya. Kira-kira nih misalnya di bidang kebersihan, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang mau kita buat ya. Diberikan pertanyaan pemantik kalau kita merasa anak-anak kita kurang hidup ya, kurang mau mencurahkan pendapat. Karena kan anak-anak malu nih, tahu tapi malu. Misalnya dia kata-katanya masih belum cocok misalnya, Bu, misalnya jangan buang sampah. Keyakinan kelasnya padahal kita buat pernyataan ya, membuang sampah pada tempatnya, kita rangkai kata-katanya. Tapi harus keluar dari anak-anak kita, curah pendapat beliau ya. Nah, seperti kita misalnya di sekolah misalnya, kita buat keyakinan sekolah misalnya. Kita sepakati bahwasanya masuknya jam sekian ya, pulangnya jam sekian. Itu kan berdasarkan dari semua warga sekolah. Keyakinan kelas juga seperti itu ya. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini terus ditinjau. Misalnya di bulan depan keyakinan kelas ini kayaknya masih kurang lah. Iya. Yang poin ini kurang lah kira-kira ya, bisa poin ketiga. Perlu ya kita itu tinjau ya. Nah, terus kita curah pendapat lagi boleh ya. Karena mengikuti kebutuhan anak. Misalnya 5 tahun yang lalu, misalnya keyakinan kelasnya itu, kelas kita ini kan belum ada misalnya pagar ya kan, berarti kita ada juga mengawasi dari ya kotoran hewan di dalam kelas. Setelah adanya pagar, setelah adanya terali, ternyata keyakinan kelas itu tidak relevan lagi. Berarti kita harus mengupdate keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan anak. Dulu anak-anak nggak bawa HP, misalnya nggak punya teknologi. Sekarang anak-anak diam-diam kadang bawa HP, ya di jam istirahat dia ngumpet-ngumpet dari kita bawa menggunakan HP. Bisa direvisi, ya sesuai dengan kebutuhannya. Iya boleh ditambah Bu, yang kurang boleh juga dikurangi. Ini kurang cocok nih kayaknya, kurang kelihatan, dikurangi. Iya, sesuai kebutuhan kelas kita masing-masing, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat dulu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Coba diamati dulu. Coba saya minta dulu ya, Ibu Fit dibaca Bu, yang untuk peraturannya dulu. Ya sebelah kiri ya Bu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Coba kita minta Pak Moni untuk membacakan poin keyakinan kelas ya Pak ya. Keyakinan kelas: tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, mengamati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Pit dan Bapak Moni. Bisa dilihat Bapak Ibu ya di sini. Di sekolah kita ini punya peraturan dan punya keyakinan kelas. Kita mundur sedikit tadi, saya sudah menyebutkan bahwasanya ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, di sini munculnya. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya ini termasuk keyakinan kelasnya apa tadi? Tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah yang terkandung itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Ya, untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti nilai yang terkandung adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, apa Bapak Ibu nilai kebajikannya? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba,
Kesehatan. Dilarang merokok? Kesehatan. Ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran? Ya, menghormati orang lain dan jiwa bersabar. Gunakan masker seperti sekarang. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, jadi peraturan yang ada ini saat ini kita ketahui bahwasannya nilai kebajikan yang terkandung pada keyakinan kelasnya ini, yang nantinya bakal dikembangkan sebagai pernyataan. Ya, berarti kalau misalnya di kelas kita nyapu, misalnya kita nyuruh piket kelas tepat waktu, berarti nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab, betul. Apa lagi kira-kira? Kesehatan, ada lagi? Kebersihan, apa lagi Bu? Bapak, komitmen, ya, ada kan? Nah, mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab, apa lagi? Disiplin, bagus, luar biasa. Kalau guru agamanya pun cepat ya, tahu ya. Apalagi Bapak Ibu selain disiplin? Komitmen, ya, integritas, ya. Jadi nilai-nilai selama ini yang kita cuma tahunya menyebutkan, ternyata ada nilai yang terkandung dari pernyataan-pernyataan tersebut. Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nih kita akan melihat ada 2 contoh keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Untuk keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ada nggak perbedaannya Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kok kelas tinggi di sini dengan kelas rendah ini kira-kira apa perbedaan yang dituju? Positif itu kan anak-anak di kelas 1 itu udah bisa mengungkapkan positif, itu belum positif. Oh, anak-anak kelas 1 belum mengetahui sifat positifnya ya? Itu kan harus dibimbing terus. Iya, ada lagi? Benar sekali Bu Eka, ada lagi? Menurut penalaran Bapak Ibu? Oh, kelas 1 belum kepercayaan dirinya belum tumbuh ya. Kelas 5 sudah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Komitmennya. Iya, komitmen. Iya, jadi kalau nampaknya kalau di kelas 1 kita ini mendorong, menumbuh kembangkan. Kalau kelas 5 harus komitmennya yang kita tuntut ya, konsistennya kita tuntut, betul nggak? Nah, karena apa betul tadi Bapak Ibu berpendapat? Karena kalau di kelas 1 itu kan awal, berarti kita memang menggiring anak supaya dia ya menumbuhkan, membiasakan hal-hal yang belum dia ketahui. Kalau kelas 5 kan perjalanannya sudah 5 tahun, berarti dia bisa ya harus jadi sosok yang bisa kita percaya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia sudah menjadi diri yang terbaik ini, berarti dia sudah tahu karakter dia seperti apa. Ya, jangan pula pura-pura menjadi orang lain ya. Oke, berarti kalau ini sudah pernah dilakukan di kelas buat keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Sudah pernah? Yang sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya, yang belum nanti kita buat lagi setelah ini ya. Kita masuk ke dalam kegiatan, mari kita membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas boleh dari sumber manapun ya. Boleh dari buku teks, boleh dari urut gagasan kelompok, boleh dari internet, boleh juga sebagai sumbernya ya. Menurut gagasan dia sendiri yang ngomong, Bu, boleh dong Bu, kalau sedang belajar tak boleh makan di luar. Boleh dimasukkan. Dia sendiri kan yang ngomong. Iya, idenya boleh. Berarti masuk ke dalam nilai-nilai apa itu Bu? Tanggung jawab, boleh ya. Itu boleh jadi masukan. Jadi saat urut gagasan gali sedalam-dalamnya ya pemikiran anak-anak kita supaya keluar pemikiran tadi ya. Oke, kita akan bagi kelompok untuk membuat keyakinan kelas ya. Kita bagi kelompok, silahkan Pak Moni ya, Pak Moni, Ibu Eka ke sini, Ibu Eka ke sini, Ibu R ke sini ya. Berarti ini jadi kelompok 1 ya. 4 kelompok Bu.
Ya, Pak Moni tinggal dulu, Ibu Eka di sini. Sama Ibu R. Nah, berempat ya. Oke. Ini sudah berempat ya, berarti Pak Moni yang itu ke kelompok Ibu Ririn ya. Nah, saya akan bagikan 4 lembar kertas plano. Silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelas sesuai hasil diskusi kelompoknya, ya. Jadi silakan mau saling berhadapan boleh, ya. Nanti saya sediakan kertas planonya. Silakan bebas mau kelas berapa ya, bebas. Per kelompok ya Bu ya. Ini kelompok 1 nanti 1 keyakinan kelas ya. Bapak Ibu waktunya 10 menit ya. Kelasnya tuh anu kamu. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan yang salah satunya bukan? Ya, satu ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Alas tadi kita Jangan lupa ya Bu ya, dalam bentuk pernyataan ya. Oh, Bu nanti cuma anak tua. Bersikap sopan dan menghormati guru. Iya. Menjaga kebersihan. Kalau keluarnya dari perempuannya dari Indonesia nyamuk lah. Selesai. Iya. Ya, palsu kan ditanya. Iya, boleh divariasikan, boleh biar tampilan menarik ya. Boleh. Jangan lupa ya Bapak Ibu buat kelompoknya. Kelompok kita mulai. Yuk. Kelompok satu iya lah. Cantik kita juga. Enggak kalau bisa lah. Bisa sekolah. Kena baju. Kami kelompok 2 ada. Iya. Una. Ada bebek bikin ya. Mak, kalau aku bilang orang Pagi Rabu, literasi pagi. Bukan literasi apa?
nyimak penjelasan masuk aduh. Orang nyimaknya tidur Sopan sesuai apa? Sesuai aturan sesuai aturan sekolah. berbicara baik. Ya berbicara baik. Apanya lu kelas 1 cari kata-kata yang udah di sekolah baik. Berbicara baik. Yo, ngomongin lo. Oh ya sih. Harus lo Saling membantu sesama, menjaga kebersihan kelas. tidak boleh bicara kotor. Sopan santun. Boleh santun. Iya boleh tuh. Kalau ada bijakan. Iya apa? Menyimak penjelasan. Apa nyaman? Menyimak penjelasan guru. Budaya 5S, Penjelasan pasal lama. Kayaknya nggak masuk sih tadi. Iya. Mengucap salam. Masuk ke agama. Saling menghargai, menghormati. Berlaku baik. Berlaku baik. Ya, wali lah berserah sendiri kau bahas. Aku dan akhirnya sih kau. Saat datang nggak? Saat datang ke sekolah. Udah kok tak dah. Atau mengajarkan dan kelas ya. Aku tuh kalau nyelam sama sekolah saya. Yakin lah banyak. Aktif. Mengucap salam saat datang. Ada mengucap salam. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Ada Mengucap salam saat masuk. Saat datang kan tidak pulang datang bukan masuk kelas baru maksudnya masuk kelas assalamualaikum Iya, masuk kelas ya. saat masuk dan mengucap salam buat jawab namun kita kelompok kita itu biar dia ngerti bahasanya semua iya Tanam lah. siap Anggap satu siap Boleh dong, salam warna kami sudah ada yo deh banyak kan kalau mau ngechat iya dong kita dapat siap, kaki siap Pak. Mau tampil kok. Iyalah. Lamo kota mungkin. Kota mungkin kau ayo. Kau pesan apa? Kau kalau pakai media lainnya. Akan kemana? Kita memakai supaya bahasanya seperti Satu orang lah tadi gak daun itu. Di atas ada ya. Paruh baik. Jadi gua lah pahmi basi kalau daun ini namanya tahu pikirnya. Terus kita pindah ayo. Woi pahmi kok isi ada cuman buat gambar tukang. Kacau kami kok. memakai seragam pada Tolong gambar. memakai seragam sesuai jadwal, memakai seragam sesuai. Karena yang itu di olahraga tidak ada.
Apa? Bersikap sopan dan menghormati guru. Sesuai hari dan memakai baju sesuai hari dan Kami tuh kelas 1 udah tuh mau ngerti cakap kami. Ibu Ayu jawab sayangnya. Inilah apa manggis Bayar kali yang lain. Buat yang nunggu apa? Bang yang nunggu. Nah, lah. Kau mau lah bolong-bolong aja. Itu apa lagi? Kami baik Apa itu? Ya enggak lah, beda. Kau tinggal lupa aku kan sampai terus. Saling tolong-menolong. Saling. Tolong. berpakaian seragam lengkap. Dia Tolong. Aku koyo buah kamu. Baru buah kates. Tak tahu kabar buah tentu, Pak. Kali. Tak kabar atas saya kenal. Itu kenal lagi baju buahnya tuh. Manjang Mbak. Ada terong saya saya dengeran. Iya, kami ya, Bu. Kami kantor. Pak terus. Nah, dikit aja. Lagi tangkenya tuh. Nah, betul. Buah kates mudo. Makan di kelas sering udah bertanggung jawab mengerjakan tugas satu lagi jadi satu yang belum Tidak boleh makan di kelas masuk. Sudah. ya mantap Gimana Bapak Ibu? Kelompok 1 gimana? Sudah, oke. Kelompok 2? Sudah, oke. Kelompok 3? Oh, masih proses ya. Kelompok 4? Siap. Berarti sudah ada 2 kelompok yang siap ya. Kita menunggu 1 menit lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh. Kamar apa? Buah apa? Tadi tuh. Tiga itu. Kau nggak mau pahmi? Mulai. Nggak ada merah masuk buat lewat nanti. Kesepakatan jelas jadi. Sudah? Ya. Buah. Warna. buat yang ini Ya gimana Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa ya semangatnya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kegiatan presentasikan hasil diskusi. Kelompok siapa yang sekarang lewat mau presentasi duluan? Oke, kelompok 4 ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Satu orang yang membacakan ya, nanti satu lagi pegang
semua maju boleh ya. Sebagai perwakilan kelompok bertiga maju boleh. Silakan. Ya nanti siap-siap kelompok lain ya, memberikan saran boleh, perbaikan boleh ya. Silakan. Pak Moni, ayo. Ayo, silakan siapa yang mau mengajarkan? Perkenalkan dulu nanti Pak ya, anggota kelompoknya ya. Sudah kita maju ya, kayak cuma selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu Ibu Ririn, yang kedua Ibu Sela, yang ketiga saya sendiri Pak Moni, yang keempat Ibu Sil. Kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu ada masuk kelas tepat waktu. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang keempat ada menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Yang keenam, empati terhadap sesama teman. Selanjutnya, menyimak penjelasan guru. Dan yang terakhir, keluar masuk kelas dengan izin guru. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu dari kelompok, berarti kelompok 4 ya, kelompok 3 mau kasih saran atau masukan untuk kelompok 4. Kami kelas 4. Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang ditambahkan? Kalau saya Ya, silakan kelompok 2. kalau perasaan itu sudah tepat. Sudah Untung bawa sambil. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada kata-katanya yang bersifat Bedanya kesepakatan dan keyakinan itu apa, Bu? kesepakatan dan keyakinan Pak. Silakan kelompok 4. Kamu salah. Masuk kelas tepat waktu itu kesepakatan. Keyakinannya dia harus bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikannya tadi ya. Tanggung jawab. Ada lagi kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 2 sudah, kelompok 3? Pas atau gimana? Pas. Oke, kalau pas kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya kelompok 4 ya. Terima kasih kelompok 4 ya. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa yang sudah kenal? Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Kelompok 2, silakan. Ayo, ibu-ibu kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu biar sekalian ibu-ibu kelompok 2. Ayo Bu, berdiri Bu. Silakan yang membacakan siapa? Ibu. Iya. Silakan kepada kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nama kelompok satu kesusian. Tiga kesusian dan tiga yang keempat Idita Sadi. Keyakinan kelas kami yang pertama mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang kedua bersikap toleransi. Yang ketiga tidak ada pemberian. Keempat, fokus menjaga penjelasan guru. 5, berbicara sopan dan santun. 6, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Baiklah, itulah dari hasil kami. Iya.
Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 1, 3, dan 4 untuk memberikan saran, masukan, boleh. Silakan. Dari kelompok 3 yang belum ngomong dari tadi. Ya, silakan. Apa Bu? Kami dari kelompok 3. Kami tidak bertanya, kami hanya menanggapi tentang keyakinan kelas tersebut. Yang pertama di sana kan menyebutkan mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Nah, sikap yang kedua adalah bersikap toleransi. Mengamalkan ajaran agama dengan bersikap toleransi itu boleh dikatakan jadi satu kegiatan, disatukan. Nah, terus yang keempat berbicara sopan. Berbicara sopan itu juga termasuk ke ajaran agama. Menurut pendapat kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita jawab satu-satu dulu ya. Terima kasih Ibu Nomi dari kelompok 3. Silakan Bu. Baiklah, kami menanggapi dari kelompok 3 yaitu dari Ibu Novi. Pertama tadi dia ngasih masukan barangkali katanya ada kemiripan antara poin 1, poin 2 dan 5. Nah, saya akan menjelaskan walaupun ada kesamaan, sedikit juga ada terdapat perbedaan. Saya barangkali menjelaskan yang nomor 1 karena sesuai dengan bidang saya belum baik. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Nah, yang sudah kami terapkan, pertama kalau mulai masuk sekolah, mulai mau belajar berdoa dan sesudah belajar baca doa. Kemudian di pagi hari kami melakukan sholat duha terlebih dahulu. Sudah itu sebelum pulang, saatnya masuk waktu zuhur kami pun melakukan kegiatan sholat duha. Sekian. Lengkapi oleh Ibu Sofia. Bersikap toleransi karena di kelas kami ada kita berbeda keyakinan, jadi kami masukkan bersikap toleransi. Satu untuk di kelas kita karena sekarang kan anak-anak tahu sikap anak-anak sekarang. Ini perlu kita terapkan karena waktu dia akan terjadi sesuatu dia itu kan sudah kamu sepakati. Oh iya. Luar biasa. Fokus mendengarkan penjelasan berbicara sopan dan santun karena kami di sini di sana warga sekolahnya campur heterogen. Jadi ada Medan, Jawa. Jadi apanya saya ngomong apanya tuh Bu? Jadi itu makanya Termasuk intonasi di dalam. Kalau yang Medan tinggi, kalau yang Jawa. Paham? Ada lagi dari kelompok lain mau menanggapi atau memberi saran seperti kelompok 3? Pas ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 luar biasa. Boleh silakan. Sudah kelas berapa tadi yang pertama? Kelas 4. Yang kedua? Kelas 2. Berarti tinggal 2 kelompok lagi. Siapa yang sukarelawan mau maju? Ayo. Iya, kelompok 1 silakan. Bapak Ibu, silakan disaksikan dengan seksama presentasi dari kelompok 1 ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
tambah semangat. Jangan ngantuk Ibu ya. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil keyakinan kelas 5. Ya, yang pertama itu bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah, yang kedua, keyakinan kelas kami bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi itu perlu Bu, ya, tiap hari itu perlu. Yang ketiga, bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, yang keempat, saling tolong menolong. Yang kelima, keyakinan kelas kami hidup rukun dengan teman. Yang keenam, selalu bersikap jujur. Ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu semua tentang keyakinan yang kami buat. Kami itu tidak tersangkut. Silakan Bapak Ibu Oke. yang mau tanya. Ada tambahannya Bu, mungkin ada masukannya tentang keyakinan kelas 5 yang kami buat. Hah? Pas Bu ya? Boleh. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi yang keyakinan kelas poin nomor 1, 2, 3, 4 hidup rukun dengan teman. Nah itu katanya agak seperti tolong jelaskan Bapak ya. Karena saya belum beristri, jadi tidak tahu saya hidup keluarga. Saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mengenal namanya hidup rukun. Ini kan kita terapkan di kelas. Seperti apa kegiatan hidup rukun itu tidak mengganggu teman, apalagi saat pembelajaran. Nah kita kan berbaliknya ke suasana sekolah, bukan suasana rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak tetap namanya sekolah itu sama dengan ada adik, ada kakak, ada ibu guru dan ada bapak guru. Nah di sini kami menerapkan karena di kelas atas atau kelas tinggi itu dia sudah tahu mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang tidak boleh dan ada yang boleh. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain. Ada tambahan lagi Bu, mungkin masukannya? Mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, buat. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk keyakinan kelasnya. Silakan kembali ke tempatnya Bapak Ibu. Berarti ada satu kelompok lagi ya Bapak Ibu ya? Coba kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo kelompok 3 maju semua anggota kelompoknya. Ya. Kami serahkan ke kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok terakhir, yang beranggotakan Eka Zulisa Fitri, Fitriani, Novita Atika, Nur Afni Oktavia. Dalam hal ini, kami membuat keyakinan kelas, yaitu untuk kelas 1. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling membantu sesama. Ketiga, sopan santun. Keempat, mengucap salam saat masuk dan pulang sekolah. Yang kelima, simpan alat ke tempat semula. Yang keenam, memakai seragam sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, tidak boleh ribut di kelas. Itu adalah kesepakatan kami untuk kelas 1. Mungkin ya keyakinan kelas 1, mungkin ada masukan atau pertanyaan, kritik dan saran kami silakan.
siap jawab. Ya, silakan Bapak Ibu kelompok 4. Ya, silakan Pak. Dari kelompok 4. Perkenalkan diri dulu, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin Bapak namanya siapa, Pak? kami bernama Moni. Silakan, Pak. Itu poin yang ke-6, memakai seragam sesuai waktu yang ditentukan. Maksudnya seragam yang ditentukan itu seragam yang gimana? Peraturan penerapan seragamnya, atau seragam kayak baju batik dipakai setiap hari apa, atau jam olahraganya dimasukkan. Terima kasih Pak Moni. Sesuai waktu. Silakan kelompok 3 menanggapi terkait seragam. Kami menanggapi dari pertanyaan Pak Muni yang tentang poin kami yang ke-6, memakai seragam sesuai waktu yang ditentukan. Nah, kita tentu di sekolah kita mempunyai beberapa seragam. Yang pertama merah putih, batik, pramuka, hitam putih, baju olahraga. Nah, seragamnya itu ditentukan, merah putih ditentukan kesepakatannya hari Senin Selasa, Rabu tetap dipakai batik, Kamis pramuka, Jumat hitam putih, Sabtu olahraga. Nah, dan kami menambahkan di dalam jam olahraga kemungkinan ada yang dijadwalkan hari Senin atau jam kedua atau jam pertama. Jadi hari Senin awal pagi tetap memakai seragam putih, dan jam pelajaran olahraga kita terapkan baru memakai baju olahraga. Nah, sesuai jam. Jadi setelah jamnya selesai ganti lagi dengan baju yang ditentukan tadi. Itu saja, terima kasih. Silakan mau menambahkan silakan. Itu jawaban dari Ibu Novi, tapi menurut pendapat saya di kelas 1 yang paham Bu, memakai seragam sesuai waktu yang ditentukan. Kalau kita merek di situ pasti dia belum paham. Pasti dia nanya kembali, Bu, apa maksudnya? Aku hari Rabu baju apa? Kebetulan saya pernah masuk kelas 1. Bu, besok pakai baju apa? Kami lupa. Nah, tidak bisa ditaruh di kelas 1 memakai seragam sesuai waktu yang ditentukan. Kecuali kita buat Senin merah putih, ini baru bisa. Terima kasih. Boleh kami ya? Oke, boleh. Soal ini kelas 1 ya. Ada perbedaan dari kelas 1 ke Boleh Nabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 saya komen ataupun mau dimasukkan sedikit. Ini kan untuk kelas 1. Kita tadi sudah membahas oleh Ibu Nina, itu perbedaan kelas 1 sama kelas atas. Kelas 1 itu ada perlunya bimbingan dan pendampingan. Nah, di sini ada menjaga kebersihan kelas, itu nggak bisa dijawabkan kepada anak. Karena anak, maaf ya, anak saya yang di kelas 4 nggak bisa nyapu gimana bersih kelas. Nah gitu. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan kondisi anak di dalam kelas, kemampuan anak di dalam kelas, semua pembelajaran. Kenapa saya bukan membahas TK? Anak kelas itu masih di suasana TK. Nah semuanya dari pakaiannya, kebersihannya, guru yang menentukannya, bukan anak yang menentukan di dalam situ. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi poin dari WK. Semangat, tepuk tangan untuk WK. Nah, kami menjawab dari kelompok kami. Nah, menurut pendapat kami, benar sekali. Kelas 1 tidak bisa piket bersih-bersih. Tetapi, kitalah sebagai guru yang kata Ki Hajar Dewantara itu kita harus pertama jadi contoh. Yang kedua kita sebagai mendorong. Yang kedua sebagai menuntun. Yang ketiga sebagai mendorong. Nah, pertama, minggu pertama atau bulan pertama kita duluin piket. Supaya kesapu gunanya untuk nyapu. Nah, besok kamu lagi yang nyapu. Sekarang yang nyapu ibu contoh ya. Ayo ambil sapu. Yuk, hari ke 1. Dan seperti itu
itu biasanya. Nah, dimulai dasarnya dari awal diajari, dari kelas 1 lah diajari, kelas 2 lah diajari. Nah, mungkin kelas 3 baru. Tapi memang dari awal kelas 1 kita udah mengenalkan untuk menjaga kebersihan kelas. Kalau yang lain mau nambah silahkan. Bapak kami mau nambah. Biasanya kalau kami di kelas 1 tuh bilang, Bu, kami bilang nyapu. Ada beberapa siswa memang yang secara mandiri mau menyapu. Ada juga yang harus dibilang sapu hari ini. Berarti memang harus dikasih tanggung jawab sekaligus ada pendampingannya. Betul kan ya tadi? Tadi kalau di kelas 1 tuh kami kalau makan di kelas itu apa ya namanya? Ada dendanya buku. Ada di situ lagi ini misalnya. Ada juga yang ikut, ada juga yang tidak, tapi memang harus didampingi terus, memang kayak gitu untuk anak kelas 1. Terima kasih. Gimana? Foto lagi. Atau mau ada tambahan? Nah, mungkin itulah pendapat dari kelas kelompok 3. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih luar biasa ya untuk semua kelompok yang sudah tampil ya. Ternyata Bapak Ibu guru kreativitasnya luar biasa ya. Yang selama ini nggak terpikir membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas hari ini sudah bisa ya. Berarti sudah bisa diterapkan nanti ya di kelas masing-masing ya. Ingat Bapak Ibu, kolaborasi antar teman sejawat itu penting ya, karena kita punya 2 rombel ya masing-masing kelas, bisa saling berkomunikasi terkait kebutuhan. Berarti nilai-nilai yang kebajikan sudah muncul terlihat dengan jelas. Ada nilai apa saja tadi? Komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, menghargai, disiplin, integritas ya. Banyak lagi terkait kebutuhan anak-anak di kelas. Saya kasih aplaus sekali lagi lah untuk Bapak Ibu yang luar biasa ya. Kita akan lanjut, Bapak Ibu masih semangat? Coba kalau semangat tepuk tangan 2 kali. Oke, kalau kompak berarti masih lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita simpan dulu keyakinan kelas nih ya, kita simpan di sini dulu ya. Kita lanjut. Kita akan masuk ke dalam materi restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Pernah dengar artinya? Belum tahu. Di mana Bu dengarnya? Oh, lihat di YouTube, di sidang-sidang. Oke. Apa sih restitusi ya? Kita akan kenal dulu restitusi. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Selain itu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charlson Gosen juga tahun 96. Sudah ada kata kuncinya? Sudah ada Bapak Ibu? Ada terbayang restitusinya? Terkait apa Bapak Ibu? Solusi dari kesalahan. Kita simpan ini dulu ya, penjelasan dari restitusi. Untuk restitusi ini, karena tadi terkait dengan kesalahan, katanya kesalahan anak, kesadaran ya, kita akan masukkan dulu ke dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Coba kita analisa dulu ya, posisi yang mana sekarang kita yang tepat menurut Bapak Ibu ya. Kita mulai, ada 5 posisi. Kita mulai dulu dari posisi kontrol yang pertama, yakni penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan kaitannya hanya fisik ya, tapi dari lisan juga bisa, verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat
lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita menuntut murid-murid kita, menekan murid-murid kita. Guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ya, yang posisinya penghukum ya. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, katanya seperti itu. Selain itu, kamu selalu saja salah, katanya. Terus, pasti selalu yang terakhir selesai. Apakah pernah mengucapkan hal seperti ini? Pernah, ya. Ternyata kita dalam posisi apa itu, Bapak Ibu? Penghukum, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara siapa? Cara kita sendiri. Anak tidak ada benarnya, ya. Kita yang benar, ya. Jadi anaknya selalu dihukum. Lambat selesai, misalnya ya. Pit, kalau nggak selesai nggak terulang, misalnya, ya kan? Nah, kalau nggak selesai tinggal di kelas, ya. Awas ya, tapi ya kalau nggak selesai ya. Nah, berarti kita, ya tidak boleh istirahat. Ya gimana Pak Mami? Kalau nggak selesai putar keliling lapangan, misalnya, ya. Betul nggak? Nah, di posisi itu kita ya, berarti ya. Oke, mudah-mudahan saya tidak ya. Mudah-mudahan setelah ini kita akan lanjut dulu, kenal dulu ya. Sudah satu, kita lanjut ya. Sedikit penjelasan mengenai penghukum. Jadi punya ciri khas, nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, nah, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik, ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Oh, ada yang ada tinggi saja, ada yang menghardik saja, ada yang pakai tunjuk-tunjuk ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid? Ya, bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Pernah nanya enggak? Pernah nanya enggak Bapak Ibu? Oh, gimana nanyanya? Ya? Tapi nggak pernah nanya perasaan anaknya ya? Enggak, ya. Tapi tanya dulu. Pokoknya terima jawaban. Gak mau terima alasan ya. Jawaban kita terima, alasan gak terima ya. Misalnya jaga adikku, tidak mau tahu. Pokoknya datang sekolah tepat waktu. Ya. Berarti sudah tergambar, oke? Ya, kita lanjut. Alhamdulillah. Berarti tidak masuk ke hukum berarti tadi ya. Nah, hasilnya nih, kalau kita jadi posisi kontra penghukum nih, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Jadi kalau kita marahin itu murid kita nih jadi seperti ini nih. Murid tuh marah pasti dendam. Ibu itu, nah, Afsi kata ibu, dendam ya dengan ibu Afsah ya. Terus dia makin agresif karena dia merasa tertekan tadi. Bisa jadi sesudah kembali duduk tadi, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, ya, atau meja tulisannya, atau dinding kelasnya. Gimana Pak Moni? Tertawa benar ya? Yang lebih buruk lagi nih Bapak Ibu. Iya, sadar ya, dulu kita juga seperti itu ya, kata Bu Sela ya. Oh iya. Ternyata ada dampak yang lebih buruk lagi Bapak Ibu. Apa itu? Sepulang sekolah, murid melihat motor kita di parkiran, ya. Dia akan menggores-gores kendaraan kita, ya, mencucuk bannya pakai paku, ya, menulis di dinding, ya. Ibu sang pernah ya dicoret di dinding ya, ya. Ibu agama marah-marah, pulang nanti ban motornya ya. Oh, pengalaman Bu Sela ya. Berarti dulu mendendam juga Bu Sela. Ini dampaknya. Kalau kita di posisi penghukum, rupanya anaknya bukan makin baik, makin dendam sungguh. Betul sekali. Sepakat ya berarti ya hasilnya seperti itu ya. Berarti besok kita jadi penghukum lagi. Yang kedua posisinya Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Jadi posisi yang kedua ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pernah nggak? Coba ingat-ingat, pernah nggak? Sampai nangis, jadi anak langsung bengong, Bu. Oh, jadi diresapi ya? Nah, iya. Saya pernah bolos kelas. Heeh. Masa anak-anak kayak gini terus, masa nanti diomongin terus sama Iya, Apakah kayaknya kamu nggak kasihan dengan ibu gitu ya? Oke, ya. Pernah berarti ya mengalami ya? Coba diingat lagi ya. Di posisi ini, murid kita Bapak Ibu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Karena apa? Karena tadi kita sudah memojokkannya, membuat dia merasa bersalah. Semua ini adalah kesalahan dia. Ya Bapak Ibu ya. Tapi pelan, ya. Ibu nih, suaranya memelas, halus dan sedih tadi sampai nangis ya. Jadi bahasa tubuhnya sampai merapat. Kamu gak kasihan dengan orang tua kamu di rumah, ya, memelas, ya, sehingga membuat anak itu, oh iya ini benar kesalahan saya ini katanya. Ya. Nih, contohnya lagi ya, kata-katanya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, lembut ya. Padahal kita orang Batak jadi orang Jawa ya. Padahal kita buat anak itu jadi tertekan ya, merasa bersalah ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya Bapak Ibu ya, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap berhukum. Ya, ya, berarti mentalnya kena ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid. Ya, jadi muridnya ini akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, jadi posisi guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Walaupun dengan cara negatif. Ya, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Pernah ingat gak ada kasus bunuh diri di sekolah? Ya, di pojokan guru bunuh diri. Ada banyak itu kasusnya. Jadi kesalahan itu kita tumpahkan ke anak kita. Anak tadi kehilangan kepercayaan diri, merasa dialah pelaku yang harus bertanggung jawab atas segalanya. Ada nggak contoh kasus Bapak Ibu yang ingat? Ada apa? Apa Bu? Oh, broken home. Oh iya. Iya. Jadi misalnya di sekolah dia nggak selesai tugas ya karena dia anak broken home ya. Kamu nggak kasihan dengan ibu kamu kan sendirian. Nah, ya, jadi dia memendam. Pernah nggak kita merasa seperti itu dulu? Pasti pernah, pasti ada. Kita tahan terus ya, kita tahan. Akhirnya nanti ada di fase meledaknya. Sering orang bilang sekarang tuh depresi, dikit-dikit depresi, ya. Padahal itu semua bisa diatasi dengan apa, Bapak Ibu? Kira-kira Bapak usah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Iya. Perkuat iman anak tadi ya Bapak Ibu ya. Itulah makanya ada kegiatan berkaitan dengan pembiasaan agama kita supaya menanamkan keimanan sejak dini. Tugas guru itu bukan satu orang tapi semua warga sekolah, ya. Berarti mana yang parah tadi? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah Pak Kami pada yang mana? Tidak mau Oh, berdua. tidak mau berdua-duanya. Oh, jadi guru Bapak. Oh ya, guru baik ya. Masuk yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman
pada guru bisa negatif atau positif Bapak Ibu. Positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mereka akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantulah ini Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak sama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, pernah ya? Seperti ini? Kalimat ini, kalau hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ya, jadi mereka berpikir seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena merasa teman tadi. Ya, nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini biasa terjadi dengan bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu jadi idola anak. Tahu ya? Kita Pak Mami, ya, yang biasa, yang ditakuti. Oh, Pak Haris. Jadi ditakuti ya. Dia menerapkan itu ibu takut, tidak ada itu takut, dia buat ketegasan itu tapi iya, berarti posisi Pak Haris dari posisi apa Bu? Hukum ya. Hukuman dan bukan hukuman itu tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Kalau hukuman ya larinya kan ada anak itu dihukum ini, tidak, anak tidak dihukum tapi harus bertanggung jawab. Hari ini dia piket, tetap piket. Hari ini dia misalkan ya malas hadir, malas hadir, kan itu tanggung jawab berarti. Berarti dibuat jadi merasa bersalah. Oke, kenapanya ada yang penghukum merasa bersalah. Sudah bisa menganalisa berarti ya? Apa Bu? Masuk penghukum bisa, kan Ibu membuat rasa bersalah bisa ya. Kalau jadi teman ada nggak Bapak Ibu yang punya anak murid itu jadi teman akrab? Ada nggak? Ada. Kelas berapa Bu Riri? Kelas 4. Oh iya. Jadi muridnya cuma dengan Ibu Ririn ya? Oh, kalau dengan guru lain kurang ya? Oh, kurang semangat. Ya, berarti sudah terlihat ya tadi ya dampaknya ya. Ya, kalau kita menjadi sampai nurut ibunya ke rumah. oh sampai nurut ke rumah ya. Ada plus minusnya tadi, ada kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya ya enak mau, tapi kekurangannya tadi dia hanya menghargai Bu Ririn. Seorang guru saja. Kira-kira tepat kan nih untuk kita sebagai guru? Tidak juga. Hilang. Nih kalau misalnya jadi posisi teman tadi ya, nada suaranya juga ramah, akrab ya, dan bercanda, sering bercanda pastinya dengan anaknya ya. Terus kalau misalnya bahasanya ya atau kata-kata percakapannya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinnya ya, tidak marah, tapi tertawarinnya, senyum ya, sumringah ya. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, nih betul Pak Fahmi. Guru merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya guru menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Aman kan ada ibu sah. Nanti Ibu R yang bantu. Aman ini ya. Dulu awak lah tuh katanya ya. Akibat lain dari posisi ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau Ibu Pit yang nyuruh mau, kalau Ibu Sin yang nyuruh tidak mau, ya harus Ibu Pit yang nyuruh. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, jadi ini dampaknya Bapak Ibu. Posisi tadi. Yang keempat adalah posisi pemantau. Pernah dengar posisi ini Bapak Ibu? Pernah. Mantau apa Bu Oksan? Mantau pekerjaan. Oke, siap. Boleh hasil siswa ya. Memantau berarti mengawasi, ya.
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Berarti ada sanksinya, ada konsekuensinya ya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, tadi dulurnya tadi ya, berdulur ya, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti ini. Ya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa nantinya? Ya, ini bentuk dari pertanyaan pemantau, seorang pemantau. Pernahkah kita nanya seperti ini? Kita tahu peraturannya apa? Iya, pernah lakukan kita ada kesepakatan kelas misalnya, Iya. piket sebelum pulang sekolah, ternyata misalnya dia tidak piket, besok kan kita tanya kenapa tidak piket, misalnya dia kami ada urusan penting Bu, mau cepat pulang. Iya, berarti konfirmasinya dengan nada seperti ini ya, kata-katanya. Misalnya, Kesha kamu tahu peraturannya apa? Begitu ya, berarti ya. Oke, hasilnya nih Bapak Ibu dari posisi pemantau. Murid memahami konsekuensi yang telah dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Betul sekali Daniel. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan. Jadi dia tidak santai. Ya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Pernahkah melakukan ini? Guru tetap harus memantau murid pada saat itu, mengerjakan tugas di jam istirahat karena tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi Pak Moni ninggalin anak di kelas, ya. Kamu kan tahu konsekuensinya nih, kalau nggak selesai, berarti kamu tinggal di kelas nih istirahat. Nanti Bapak pantau ya di sini. Ya, ekspresinya biasa aja kan? Nggak mungkin. Tapi anak itu cemas. Iya, anaknya cemas. Iya Pak, saya tinggal di kelas Pak. Ya. Ingat kata-kata Gubernur. Nah, hah? Ingat kata-kata Gubernur. Apa itu? Mata ibu ini dua dan bisa melihat kalian semua yang ada. Oh iya. Sampai Luar biasa ya. Berarti matanya ada di atas, berarti posisinya yang luar biasa itu ya. Jadi muridnya nyaman nggak Bapak Ibu dibuat seperti ini? Tidak nyaman ya. Terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer, Bapak Ibu, telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti ada dua posisi, ya, teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi nih Bapak Ibu ya, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kata kuncinya adalah apa di sini Bapak Ibu? Hah? Diajak apa Bapak Ibu anak muridnya di posisi manajer ini? Iya, menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Ya, dengan kita menganalisis kebutuhan dirinya sendiri. Jadi yang tahu kebutuhan dirinya itu dia, yang menemukan solusinya nanti dia. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Ya, di sini ya, penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Terus manajernya berkata, coba Bu Aksa, bagaimana manajernya berkata? Silakan Bu. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nampak gitu. Oh iya. Jadi betul sekali, ini adalah teks percakapan yang khusus untuk posisi manajer. Jadi kita itu
menanyakan, tapi dengan situasinya yang santai, ya, tidak marah-marah ya. Jadi kita maunya tuh anak tuh bersedia memperbaiki kesalahannya. Pasti ada kasus di kelas ya, seperti itu ya. Kalau biasanya kamu ini salah kok, kamu tahu ada kesalahan apa? Ya, bagaimana caranya solusinya? Ya, dengan adanya posisi ini kita harus menempatkan diri anak itu nyaman dulu. Kita tanya, ya, bagaimana sebenarnya kejadian tersebut, solusi dari diri dia apa, kebutuhan dia itu apa, ya. Jadi bukan mengatur perilaku, Bapak Ibu. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sesuai kebutuhannya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi jangan sampai dikelompokkan kelompok terlambat, kelompok pemalas, ya. Tapi kita akan menggali informasi dan menemukan solusi sendiri pada diri anak. Sepakat gak Bapak Ibu? Jadi posisi apa yang paling cocok? Di antara 5 tadi? Manajer. Tepuk tangan dulu, sepakat ya. Manajer ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tidak ada paksaan Bapak Ibu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhannya di bidang apa, ya? Terus restitusi adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Kita akan mencari solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudah tergambar ya? Sekarang kita akan mengenal dengan segitiga restitusi. Jadi dalam memecahkan kasus yang ada di sekolah, ya, itu kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi untuk menemukan solusinya. Ada 3 tahapan, yakni di sini ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Ya, ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas yang pertama dulu, menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, coba Bapak Ibu untuk mengetahui kebutuhan dasarnya itu, ya, kita akan biasanya itu dengan teks seperti ini, percakapan seperti ini, pernyataan ya. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ini yang berucap ada ibu gurunya ya, atau bapak gurunya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini menampilkan identitas anak, ya. Jadi kita akan mengetahui apa-apa saja, ya. Jadi kita tidak memojokkan anak, ya. Di sini tidak ada, tapi kita akan mencari tahu, ya, membuat anak itu nyaman dulu sebelum kita mencari seluruh anak menemukan solusinya sendiri, ya. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti tindakan yang kita panggil tadi pasti ada tindakan yang salah kan? Contohnya bawa HP ke sekolah misalnya ya. Nih, atau terlambat ya, atau nggak ngerjakan PR. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita akan memvalidasi tindakan tersebut ya. Valid apa enggak informasi ini ya? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada keyakinan kelas kan? Atau keyakinan sekolah kan? Nah, pasti kita nanya nih, apa yang kita percaya sebagai ketua, sebagai kelas atau keluarga ya? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi langkah segitiga restitusi ini akan kita gunakan untuk memecahkan semua kasus yang ada di sekolah, ya, dengan validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Berarti kita akan masuk ke dalam contohnya dulu, Bapak Ibu ya. Sebentar saya tampilkan ya. Ini dari siswa kelas 6 ya.
Ya, ini salah satu dari simulasi ya. Bagaimana cara seorang guru ya menyelesaikan sebuah masalah dengan segitiga restitusi. Oke, ini ada skenarionya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti menghadapi suatu masalah, ini ada skenarionya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi segitiga restitusi. Jadi nanti ada yang jadi guru, jadi murid, dan ada yang membacakan teks gambaran ceritanya. Coba siapa yang sukarela? Yang mau jadi murid siapa? Oh ya, lagi makan. Yang jadi murid siapa Bapak Ibu? Kita ada skenarionya di sini ya. Pak Moni jadi murid, jadi gurunya siapa? Siapa yang mau jadi gurunya Bapak Ibu? Siapa? Ibu Ririn lagi makan katanya. Ibu Eka jadi guru? Ya. Nanti bergantian ya Ibu Eka jadi guru. Nanti yang bacakannya Ibu Sil ya. Bacakan dulu ini skenarionya. Enggak, dibaca aja ya. Silakan disediakan 2 porsinya. Nanti ada yang jadi guru, yang ada jadi murid. Terus Ibu Sil dulu bacakan ini ya, skenarionya ya. Ibu Sil nanti boleh berdiri ya membacakan skenario. Pak Moni jadi murid ya. Ya. Bapak Ibu, kita akan melihat simulasi segitiga restitusi. Ibu Sylvia akan membacakan dulu skenarionya. Silakan Bu Sil, nanti dilanjutkan dengan percakapan ya antara Ibu Eka dan anak Moni ya. Anak kita sebagai murid ya Pak Moni ya. Silakan Bu. Siswa membawa gadget ke sekolah. Hari Senin kemarin, pada jam 1 pembelajaran, Ibu Muna melakukan inspeksi mingguan secara mendadak ke dalam kelas 6. Di saat pemeriksaan, salah satu tes siswa milik Naila, Ibu Muna menemukan gadget di dalam tas tersebut. Menurut aturan sekolah, membawa gadget ke sekolah dilarang. Ibu Muna hanya tersenyum melihat Naila dan meminta Naila untuk ke kantor menemuinya. Cewek, muridnya apa cowok? Ya, karena ini muridnya Moni, ya, jadi posisinya ini adalah Ibu Eka, yang ini adalah anak Moni ya, murid kita Moni ya. Silakan ke mikrofon ya. Agak lembut suara man. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Moni, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih Bu. Apakah kamu tahu mengapa ibu memintamu menemui ibu di sini? Saya tahu Bu, saya bawa gadget ke sekolah. Mengapa kamu membawa gadget ke sekolah, Moni? Saya suka bermain game Bu, saya ingin bermain game di sekolah. Baik, Moni. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apa manfaatnya bermain games menggunakan gadget di sekolah? Tidak Bu, saya minta maaf Bu. Lalu, menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Bu, saya sudah langgar kesepakatan kelas. Saya tidak menerapkan sikap disiplin. Saya melanggar Bu dengan membawa HP ke sekolah. Baiklah Moni, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat kegiatan belajar berlangsung? Saya akan fokus belajar Bu. Saya tidak akan membawa gadget lagi ke sekolah dan mengurangi kegiatan main game di rumah. Bagus sekali Moni. Ibu pasti akan dengan senang hati membantumu agar fokus dalam belajar.
Terima kasih Bu. Wassalamualaikum Bu. Salam tangan ibu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan lagi ya untuk Ibu Eka, Pak Moni, dan Bu Sylvia. Sudah tergambar Bapak Ibu? Sudah ya, berarti nanti kalau menghadapi kasus anak nggak bentak-bentak lagi ya, nggak marah-marah ya. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan umpan balik untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Siapa yang menjadi sukarela? Coba, siapa yang menjadi sukarela menjawab Bapak Ibu? Silakan Bumul, boleh? Ayo, berbagi ibu. Pak Ibu Mul, buka lagi. Keyakinan kelas. Tentang Yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Ada lagi? Kemudian lalu Ayo, ada lagi Bapak Ibu? boleh. Ayo, silakan Beka. Saya akan melanjutkan jawaban dari Ibu. Dari pembelajaran kita hari ini sebenarnya sangat banyak. Yang tidak bekerja jadi bekerja, yang tidak menjawab jadi menjawab. Jadi hasilnya di sini kan kita membahas keyakinan dan ataupun kesepakatan kelas. Nah, hasil dari materi yang disampaikan hari ini, kami guru lebih kreatif dan lebih mengetahui yang ke depan. Apakah itu keyakinan, apakah itu kesepakatan, apakah itu tanggung jawab. Dari kesimpulan dari semua ini, guru akan bekerja lebih nyaman, asik dan menarik. Ya, ada tambahan selain keyakinan kelas? Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu boleh? Oke, silakan Bu Sena. Baiklah, saya akan menambahkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini. Yang saya tanggap atau yang dapat saya pelajari pada kegiatan pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana cara menghadapi anak supaya kita tidak boleh menghukum atau apa, karena tadi sudah dijelaskan di situ. Solusi untuk menghadapi anak tidak boleh dengan cara menghukum. Menggunakan apa tadi? Menggunakan Manajemen. institusi atau manajer. Kita menjadi sebagai manajer dan memilihkan anak untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Tadi ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi ya. Dengan 5 posisi kontrol tadi, kita memilih sebagai manajer. Oke, kita selanjutnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Bahagia. Coba, siapa yang mau sukarela? Ya, silakan Bu Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Muna yang telah memberi visi dan misi kepada kami tentang keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas, sehingga kami yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga bermanfaat untuk saya dan semua guru yang di sini. Terima kasih. Semangat. Alhamdulillah ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Apa sih rencana Bapak Ibu nih? Rencana tindak lanjutnya yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Jadi rencana apa yang bakal Bapak Ibu lakukan? Silakan mereka. Rencananya penerapan itu tadi ya, dari kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu lebih kepada kebutuhan anak. Terus yang restitusi tadi diterapkan di kelas 1. Ya itu aja. Berarti sama Bapak Ibu yang lain ya, bakal menerapkannya di kelas ya. Oke. Sepakat ya. Bapak Ibu, dengan munculnya layar ini ya, berarti telah berakhirlah kegiatan hari ini terkait aksi nyata saya menyebarkan pemahaman disiplin positif. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua keringat hari ini terbayar nantinya Bapak Ibu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kekurangan milik saya disempurnakan oleh Allah.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.